Shalom bagi kita semuanya, saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar kita hari ini? Harapan kami, kita semuanya tetap ada dalam lindungan kasih Yesus Kristus. Tidak terasa kita telah tiba dalam pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga, dengan judul pelajaran Perjanjian Kekal. Ayat hafalan, Kejadian 17 ayat 7. Terjemahan baru saya bacakan demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pekan ini, mari kita awali dengan doa dan mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Waktu ini ya Tuhan kami gunakan untuk belajar dari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ketiga. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memahami pelajaran ini, serta membawa iman kami lebih setia kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunkanlah kami Tuhan dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran pekan ini diawali dengan Wahyu 14 ayat 6. Terjemahan baru, firman Tuhan saya bacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ungkapan kata Injil dalam Wahyu 14 ayat 6 memberi arti Injil selalu eksis, sudah pernah ada dan tetap ada. Perlu kita ketahui bahwa Injil adalah perjanjian dan inti dari perjanjian itu adalah Injil. Jadi inti dari perjanjian adalah Injil dan Injil itu adalah perjanjian. Bila kita selidiki dengan cermat, sepanjang Alkitab, Injil dan perjanjian selalu muncul bersamaan. Walaupun Injil itu telah dibuat sebelum bangsa Israel ada. Alkitab memberitahukan kita bahwa Abraham telah menerima janji itu. Abraham percaya dalam janji-janji Allah. Itulah sebabnya Abraham dibenarkan di hadapan Allah. Lengkapnya boleh kita buka Roma 4 ayat 5. Dan Rasul Paulus ingatkan kembali tentang janji Allah kepada Abraham. Mari kita buka Alkitab kita, Galatia 3 ayat 9. Saya bacakan dalam terjemahan baru. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ini merupakan janji yang pertama kali dibuat kepada Abraham. Selain itu, Nabi Yeremia membahas tentang perjanjian yang baru. Bukan berarti perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tetapi perjanjian yang baru yang dicatat oleh Nabi Yeremia, serta melakukan hal itu dalam konteks hukum. Kita boleh buka Yeremia 31 ayat 33. Kita tidak tampilkan di layar, tapi kami percaya semua pemirsa akan membuka Alkitab. Jangan hanya berfokus kepada video ini saja, tapi bukalah Alkitab kita dan buka Sekolah Sabat kita dan pelajari kembali. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, Ulangan 9 ayat 5, terjemahan baru saya bacakan. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Sangat luar biasa. Tuhan mengingatkan kembali janji itu. Jadi Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, generasi yang masuk ke tanah perjanjian. Mereka diingatkan karena ada janji kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham.
dari ayat ini, janji tentang kasih karunia terlihat. Mengapa tidak? Karena Allah bekerja walaupun kesalahan-kesalahan terus-menerus terjadi. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yang merupakan simbol kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Hal itu berdasarkan perjanjian yang Tuhan telah buat kepada para bapa sebelumnya. Bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, mereka mendapatkan perjanjian. Maka perjanjian secara resmi diberikan kepada mereka, yaitu bangsa Israel, di mana? Di Gunung Sinai, melalui hamba Tuhan Musa. Dan pusat dari perjanjian itu perlu kita ketahui adalah Injil. Pusat dari perjanjian itu bukan hanya Injil, tapi juga hukum. Jadi pusat perjanjian yang diberikan secara resmi kepada bangsa itu di atas Gunung Sinai melalui hambanya Musa, yaitu Injil dan hukum. Apa itu? Yaitu 10 perintah Allah. Mereka dipanggil untuk menurut serta memiliki hubungan yang erat, yang menyelamatkan dari Tuhan, dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kitab Ulangan dikenal dengan sebutan kitab perjanjian. Mengapa? Karena dalam kitab ini ditemukan ada kalimat berit. Berit yang memiliki arti gambaran hubungan Allah dengan umatnya. Jadi setelah dari Sinai, bangsa Israel memutar-mutar selama 40 tahun lamanya sebelum mereka siap memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan kembali memberikan kepada mereka 10 hukum melalui Musa hambanya. Jadi 10 hukum ini atau perjanjian yang secara resmi telah diberikan itu diulang-ulangi kembali untuk diingatkan, untuk mengingatkan bangsa Israel agar tetap memiliki hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Hal ini menekankan kembali bagaimana pentingnya janji itu untuk memperbaharui kewajiban perjanjian mereka. Ya, memang secara manusia kita terbiasa dengan kata lupa, dan lupa, sehingga harus ada pengingat. Untuk itu Allah selalu mengingatkan, firman itu selalu mengingatkan bangsanya, umatnya, saudara dan saya yang hidup di zaman sekarang ini, agar kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kutipan sekolah sahabat kita di hari Rabu mencatat, di daerah mana Israel tinggal, banyak kerajaan besar yang bangkit dan kemudian hilang. Hal ini sulit bagi kita untuk memahami secara detail mengapa bangsa besar itu, kerajaan besar itu bisa bangkit lalu hilang. Tetapi suatu hal yang kita tahu adalah orang-orang ini ternyata telah terbenam dalam kekafiran, politisme, dan beberapa praktik yang benar-benar keji. Menurut kutipan ini, inilah mungkin salah satu dampak mengapa mereka bisa terbenam dan hilang. Dan paling keji adalah mempersembahkan anak sebagai korban. Dan mereka melakukan hal itu atas nama ilah-ilah mereka. Mempersembahkan anak sebagai korban dibungkus dengan agama, kalau kita gunakan bahasa kita saat sekarang ini. Mempersembahkan anak sebagai korban mengatasnamakan, dibungkus dengan peraturan atau janji yang diberikan oleh ilah mereka, agar mereka mendapatkan berkat dari ilah-ilah mereka. Itulah sebabnya Tuhan telah memperingatkan umatnya agar umatnya jangan meniru praktik-praktik dari bangsa yang ada di sekeliling mereka. Lengkapnya kita buka Ulangan 18 ayat 9. Terjemahan baru saya bacakan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu, ya, apa? Negeri apa yang disebutkan dalam ayat ini? Yaitu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan.
diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Allah telah memanggil bangsa Israel untuk sebuah maksud khusus, menjadi umat yang bersaksi tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ulangan 26 ayat 16-19, Musa memulai 4 ayat ini dengan kata-kata hari ini, atau sama dengan saat ini. Sekali lagi, seolah-olah ayat ini perlu berkomitmen, agar bangsa Israel berkomitmen pada saat ini menjadi setia dan kudus dan umat khusus, menjadi umat yang khusus di hadapan Tuhan. Tuhan mau bangsa itu mengetahui tentang kebenaran Allah serta memiliki hidup. Selain itu, Tuhan secara sederhana bekerja dengan umatnya dalam satu lingkungan yang mereka bisa mengerti. Kitab Ulangan menggambarkan gagasan itu sebagai perjanjian antara Allah dan Israel. Perjanjian antara Allah dan umatnya memiliki hubungan yang sangat intim, sama dengan idealnya sebuah keluarga yang paling dekat. Di sebuah keluarga, idealnya ada hubungan yang erat, paling erat, dan menjadi ikatan penuh kasih. Itulah idealnya sebuah keluarga. Allah selalu menginginkan hubungan seperti ini dengan umatnya. Dalam konteks adalah antara Allah dan bangsa Israel. Bila kita aplikasikan dengan hidup kita zaman sekarang ini, antara Allah dengan saudara dan saya sebagai umatnya, keturunan dari Abraham melalui iman. Sebagaimana Yesus memiliki hubungan yang dekat dengan murid-muridnya. Kita boleh buka Matius 28 ayat 10. Terjemahan baru saya akan bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudaraku, dalam ayat ini Yesus merujuk murid-muridnya sebagai saudara-saudaranya. Itulah inti dari hubungan antara Allah dan manusia. Erat. Ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Saudaraku, kasih karunia dan cinta yang diberikan kepada mereka yang tidak layak untuk menerimanya. Kita tidak layak menerima kasih karunia itu bila dibandingkan dengan kesalahan, dengan pelanggaran, dengan kefasikan yang kita miliki. Tidak ada jasa-jasa yang patut kita kedepankan untuk menuntut kasih karunia yang diberikan oleh Allah itu kepada setiap manusia. Timbul pertanyaan, hubungan macam apa yang kita miliki dengan Allah saat sekarang ini? Boleh dijawab dalam hati kita masing-masing. Pemirsa yang kami hormati, kutipan hari Jumat sebagai penutup pelajaran ini mencatat demikian. Roh perbudakan ditimbulkan oleh berusaha untuk hidup sesuai dengan aturan hukum agama, melalui berjuang untuk memenuhi tuntutan hukum dengan kekuatan kita sendiri. Ada harapan bagi kita hanya ketika kita datang di bawah perjanjian Abraham, yaitu perjanjian kasih karunia oleh iman di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat pekan ini memberitahukan satu pekabaran yang sangat penting bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Semoga dengan pelajaran ini kita dapat memperbaharui hubungan kita lebih baik dengan Tuhan, untuk tidak terkontaminasi dengan kekejian-kekejian yang ada di dunia saat sekarang ini. Tuhan selalu mengingatkan itu kepada kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab, kita diingatkan kembali untuk tetap berjalan di dalam kebenaran terang kemuliaan Tuhan.
Demikianlah pelajaran sekolah sahabat pekan ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas pelajaran yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Semoga melalui pelajaran ini kami memiliki hubungan yang lebih berkualitas dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami untuk dapat melakukan pembaharuan iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua pemirsa. Berkat rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pekan ini. Akhir kata, saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.